Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah MPSI, Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baik, mohon maaf ya, saya mulainya agak terlambat karena masih tadi ada problem untuk ICIMCIS, jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Baik, untuk pertemuan 13 kita akan kelas kecil ya. Jadi ternyata Prof. Eko sedang ada kegiatan seminar di Surabaya gitu ya mengisi. Jadi beliaunya tidak bisa mengisi untuk kelas besar yang kedua gitu ya. Karena biasanya kelas besar biasanya ada dua kan ya teman-teman, dua session. Jadi pertemuan satu dan pertemuan yang keduanya gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan beliau available minggu depan ya, coba saya konfirmasi lagi ya untuk pertemuan ke-14 gitu. Jadi saya agak sedikit nanti gini ya, untuk materi hari ini saya masuk langsung ke closing ya teman-teman ya, project closure atau penutupan gitu. Di mana nanti kalau misalkan beliau Prof. Eko bisa mengisi gitu ya, nanti saya nggak tahu ya, mungkin materi kan dari beliau gitu ya. Jadi saya sudah sampaikan sampai ke closure gitu setidaknya. Nanti di pertemuan 15 insya Allah nanti teman-teman sudah presentasi ya dari hasil proyek yang sudah dibuat gitu ya, dari mini project lah katakanlah yang teman-teman laksanakan gitu. Nanti untuk teknisnya nanti kita bisa koordinasi lagi gitu. Kemudian nah, nanti rencana saya sebenarnya kalau misalkan ternyata ya worst case-nya Prof. Eko tidak bisa mengisi untuk pertemuan 14, nah saya ingin menyampaikan terkait dengan change management ya yang kemarin pernah saya singgung di kelas gitu ya. Jadi perubahannya itu manajemennya seperti apa gitu ya. Untuk pertemuan 14-nya sama kita sesuaikan untuk nanti presentasinya. Misalkan Prof. Eko tidak bisa mengisi, tapi kalau beliau bisa mengisi nanti teman-teman kelas besar saja dulu karena memang jatahnya teman-teman untuk bisa ini ya mendapatkan kelas besar harusnya kan 4 kali ya, sebelum UTS dan sesudah UTS 2 kali, tapi karena memang permasalahan teknis beliau di awal ya sebelum UTS beliaunya tidak bisa gitu ya untuk jadwalnya, sehingga nanti kami usahakan setelah UTS ya teman-teman masih ada satu kesempatan untuk ikut kelas beliau. Baik, saya sambil ini ya share ininya dulu materi sebentar, saya taruh dulu linknya teman-teman. Mohon maaf ya, tadi agak terlambat karena ini ada ngurus keuangan teman-teman untuk JIMCIS ya. Kelas A. Oke, sebentar ya. Baik, materinya sudah saya share ya, linknya di Leads untuk pertemuan 13. Jadi kita ke closure dulu, karena saya takutnya nanti 14 kalau memang Prof. Eko sempat mengisi ya. Nanti beliau yang akan mengisi sih teman-teman. Saya takutnya closure malah belum disampaikan. Baik, tadi mana lagi ininya? Sebentar ya, materinya malah ketutup. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman ya, alangkah baiknya kita mengawali kelas dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian silahkan ya untuk materinya bisa diakses. Kemudian tadi ini ya, untuk kehadiran tadi saya belum buat ya. Nah, untuk kehadiran bisa teman-teman isi ya di sini. Tadi saya belum bikin attendance-nya. Kelas A pukul 13 ya. Silahkan teman-teman bisa mengisikan untuk kehadirannya.
di topik 13 ya. Di saya masuk ke project closure. Sebentar, tadi saya share screen sudah ya. Oke. Kita kembali lagi ke materi ini, teman-teman. Baik, untuk materinya ya, terkait dengan penutupan project atau project closure. Saya tarik materinya ke 13 karena saya takutnya nanti kalau memang Prof. Eko bisa mengisi materinya nanti biasanya dari beliau sih teman-teman. Jadi nanti daripada saya belum menyampaikan gitu ya sampai penutupan. Jadi yang saya buat tambahan nanti yang kita change manajemennya saja ya. Nanti kita buat di pertemuan 14 kalau memang Prof. Eko tidak bisa mengisi gitu. Nah, ini saya sesuaikan dari bukunya Marciuka. Nah, ada pelaksanaan penutupan dan evaluasi proyek nih, teman-teman, bab 14. Di mana di sini sebenarnya kalau di dalam buku Marciuka disampaikan nanti ada 3, teman-teman. Teori atau pendekatan ketika teman-teman akan melakukan implementasi ya dari satu proyek, katakanlah proyek sistem atau teknologi informasi. Di sana di dalam buku disampaikan kalau mungkin teman-teman akan membaca atau mencari literatur tersebut, disampaikan ada direct cut over, jadi langsung cut gitu ya, dihentikan gitu ya. Kemudian ada paralel ini berarti hand in hand atau beriringan gitu. Kemudian phase ini berarti bertahap. Nah, kalau di dalam buku mungkin teman-teman melihat baru 3. Nah, kalau nanti teman-teman bisa mencari literatur yang lain, biasanya ada 1 tambahan lagi yaitu pilot. Pilot nanti kayak kalau kita mencobakan sesuatu teman-teman, pilot project, kita tes di satu ini ya, satu mungkin bisa 1 unit gitu ya, katakanlah gitu ya, pilot untuk percobaan atau uji cobanya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa membandingkan ya kelebihan dan kekurangan masing-masingnya gitu ya dari penjelasan di kelas gitu. Nah, nanti teman-teman juga kita akan belajar terkait dengan penutupan proyek, bahwa bagaimana kiranya kita bisa menutup proyek ini dengan cara yang baik gitu ya, atau cara yang tertib. Kemudian nanti teman-teman juga bisa meninjau atau melakukan ini ya, monitoring tinjauan terkait dengan kinerja dari proyeknya, kemudian postmortem, kemudian audit proyek dan juga evaluasi MOV. Nah, untuk implementasi proyek terkait dengan tadi ya proses change-nya ya, perubahannya gitu ya, ke satu implementasi sistem informasi ataupun teknologi informasi, di mana nanti teman-teman akan mungkin melihat beberapa referensi ya, implementasinya akan memanfaatkan metode yang mana, apakah direct cut over, ataukah paralel, ataukah phase, ataukah dengan pilot. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dikenalkan ya, atau mungkin mendengar tadi ya, kalau kita menggunakan direct cut over, jadi langsung cut off gitu, atau mungkin namanya cut off bisa, jadi langsung dihentikan gitu teman-teman. Ketika misalkan tadi ya, kita menggunakan analogi seperti ini, kalau cut off seperti apa nih teman-teman? Ada yang mau coba menjelaskan nggak kalau cut off seperti apa dari gambarnya? Dari ilustrasi ini ada yang mau mencoba menjelaskan teman-teman? Untuk pemanasan dulu gitu. Ada yang mau coba tidak? Kalau ada yang mau coba saya beri kesempatan sih. Tapi kalau tidak ya sudah nggak apa-apa, kita bahas deh. Jadi gini teman-teman, kalau dari visualisasi atau ilustrasi ini bahwa kalau misalkan kita direct cut over, kita memiliki old system atau mungkin sistem existing, sistem yang ada ya, sistem yang berjalan, di mana langsung ya kalau kita melihat garis putus-putus ini adalah pemisah antara old system dengan new system. Jadi old adalah sistem yang lama, ini ya langsung dihentikan seketika, langsung pada gilirannya langsung digantikan ya dengan new system atau sistem baru gitu ya. Jadi directly old system sudah tidak digunakan lagi, langsung digantikan dengan new system. Kemudian kita lihat detail deskripsinya, di mana peralihan langsung di sini sistem lama akan dimatikan dan yang baru akan dihidupkan.
Nah, hal ini dimungkinkan ketika ada misalkan diminta adalah untuk pengiriman cepat ya, sehingga segera ganti dengan yang baru ini sangat dibutuhkan gitu ya, urgent. Kemudian sistem lama sangat buruk sehingga harus diganti secepatnya tadi ya, kaitannya dengan urgent sekali ya, jadi sangat dibutuhkan. Kemudian bukan sistem kritis atau utama. Harapannya ketika benar-benar di cut off, benar-benar potong, tek nggak dipakai gitu ya. Harapannya adalah sistemnya bukan sistem yang pokok, teman-teman. Karena misalkan ya tiba-tiba ada problem di situ agak sedikit ini juga krusial ya. Kalau langsung dimatikan sistem yang ada. Nah, kemudian risiko terkait dengan pengalihan langsung tidak selalu tanpa risiko ya, teman-teman ya. Kayak kalau misalkan di sini ada analogi berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman, tentunya cukup berisiko ya, berisiko tinggi gitu, teman-teman. Nah, dapat mengakibatkan penundaan besar, pengguna yang frustrasi, kehilangan pendapatan, dan tenggat waktu yang terlewat. Tidak jarang, tiba-tiba langsung digantikan nih teman-teman. Misalkan teman-teman biasanya menggunakan leads, tiba-tiba digunakanlah satu sistem baru, di mana mungkin signifikan ya, sangat berbeda dengan sistem yang teman-teman kenal gitu ya, leads-nya gitu ya. Kalau teman-teman kayaknya masih mengalami ya yang e-learning 4.0 ya. Kalau datangnya saya ke UPN sudah tidak ini sih. Pernah sempat lihat teman-teman tapi nggak berinteraksi langsung dengan sistem tersebut gitu ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman ya. Jadi perpindahannya dengan satu change-nya antara satu sistem ke sistem yang lain, teman-teman mungkin pernah ya mengalami. Nah, nanti ada beberapa mungkin ya hal-hal yang berkaitan dengan secara sosial atau psikologi dari si user ya, psikologisnya user teman-teman. Nah, ini mungkin nanti misalkan kita bahas tapi yang di pertemuan 14, misalkan nanti Prof. Eko tidak jadi mengisi, nanti kita coba ya kalau change management itu seperti apa gitu teman-teman. Kemudian mendapatkan lebih banyak tekanan dan tekanan pada tim proyek juga. Nah, katakanlah tadi ya ada satu beban ya teman-teman ya tersendiri ketika kita launch satu sistem yang baru gitu ya. Harapannya sebenarnya kita pasti nggak akan berharap sesuatu hal yang buruk gitu. Tetapi tentunya ada semacam pressure yang lebih dibandingkan ada yang ini ya. Jadi konstan atau kita pakai yang existing aja gitu kan. Kalau sudah stabil atau mungkin ada problem kita tahu, oh ya problemnya mungkin seperti itu saja. Nah kalau dengan sesuatu hal yang baru kayak teman-teman ya, misalkan mencoba sesuatu hal yang baru, tentunya teman-teman juga ada kekhawatiran apakah bisa berjalan sesuai ekspektasi atau tidak gitu ya. Karena mungkin ranah baru, sesuatu hal yang baru gitu ya untuk dicoba. Nah, kemudian kita masuk ke jenis metode yang kedua atau paralel. Nah, kalau yang paralel gimana? Teman-teman bisa mendapatkan idenya dari ilustrasi yang ditampilkan? Gimana? Dari target date ada garis putus-putus pemisahnya itu antara old dan juga new. Dimana kalau paralel gimana? Paralel berarti apa? Tadi beriringan ya. Jadi antara old system kalau kita lihat dari ilustrasi ini adalah old system masih berjalan, tapi new system sudah bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi beriringan. Old system sambil jalan, tapi new system sudah dikenalkan. Jadi mungkin ada migrasinya dan memang masih berlangsung gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa saling bersesuaian gitu ya. Ini kalau kita lihat mungkin deskripsinya perpindahan ya dengan paralel ini, paralel method di sini sistem lama dan baru bersamaan ya. Memungkinkan ketika ada masalah muncul atau kegagalan, misalkan katakanlah tadi ya, si sistem baru ada yang trouble gitu ya. Nah, hal ini harapannya tidak langsung signifikan menghentikan satu proses bisnis yang sudah ada gitu ya teman-teman ya, yang terjadi gitu ya. Harapannya tidak memberikan dampak yang signifikan untuk organisasi. Nah, di sini kalau kita analogikan seperti menyediakan jaring pengaman atau cadangan ketika terjadi masalah. Jadi kalau ada masalah, ya at least kan masih ada sistem existing atau sistem yang berjalan, sistem yang ada gitu teman-teman. Nah, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan pada sistem baru. Nah, karena dalam prosesnya adalah tadi ya paralel, maka di sana tidak serta-merta langsung dihentikan ya teman-teman ya sistem yang lamanya. Jadi katakanlah si user ada proses ya teman-teman ya untuk mengenali, untuk istilahnya ini ya
kalau orang bersosialisasi ya. Jadi untuk lebih mengenal, untuk lebih tahu ya cara menggunakannya sistem baru, bagaimana proses transisinya gitu ya. Jadi tidak secara serta-merta langsung dipotong gitu ya, langsung tidak boleh menggunakan dan sebagainya tadi. Kemudian membutuhkan waktu lebih lama. Tentunya ketika kita tadi ini ya beriringan, nah tadi ada proses penyesuaian, ada proses transisi yang tentunya butuh biaya, butuh sumber daya. Kalau langsung mungkin high risk juga teman-teman. Tiba-tiba kalau misalkan orang-orangnya merasa kesulitan, merasa stres ya, tiba-tiba kok diganti dan sebagainya. Nah kayak gitu, nah masih bisa dihandle teman-teman kalau dengan paralel. Kemudian menempatkan lebih banyak tekanan pada pengguna. Nah, di sini mungkin ada juga tadi ya harapan-harapan dari stakeholder di mana si user bisa lebih mungkin ini ya tadi ya berproses ya untuk bisa mengenal tadi si sistem baru dengan lebih baik dibandingkan tiba-tiba kayak teman-teman tuh tiba-tiba ini ya nggak enak kan misalkan dengan sesuatu ekosistem baru atau mungkin sesuatu hal yang baru di luar dari apa yang teman-teman kenal gitu ya. Biasanya kan teman-teman butuh penyesuaian ya, upaya untuk kita beradaptasi gitu ya teman-teman ya, tidak serta-merta langsung gitu ya. Kemudian ada pula metode bertahap. Kalau bertahap di sini teman-teman bisa melihat ya ilustrasinya. Teman-teman gimana untuk ide yang kalau bertahap? Di sini teman-teman diberikan ilustrasi ya, bahwa ada beberapa tahapan ketika kita mengimplementasikan tadi. Ada beberapa target date-nya, ada beberapa garis ya, untuk membatasi. Katakanlah untuk first phase ya, fase pertama, ini untuk proses apa dulu, kemudian fase kedua seperti apa, kemudian baru fase ketiga gitu ya. Katakanlah nanti fase kesekiannya berapa, misalkan fase ke N di mana titik antara old system dan new system mungkin sudah bisa ini ya masing-masing berjalan dengan baik gitu ya. Jadi si old mungkin sudah bisa dilepas dan sudah bisa digantikan dengan new system gitu ya. Tapi kita menggunakan tahapan demi tahapan gitu ya. Tidak langsung gitu ya. Tadi tidak kalau paralel mungkin teman-teman bisa melihat ya bahwa di sini cukup satu target date tapi mereka akan berjalan beriringan. Sedangkan kalau untuk fase mereka ada fase-fase tertentu yang memang sudah dideskripsikan atau didefinisikan dulu untuk menentukan tadi ada target date pembatas ya, pemisah. Katakanlah pada saat fase berapakah si new system ini benar-benar bisa berjalan tanpa ada old system gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat katakanlah kapabilitas atau kemampuan dari seluruhan ya teman-teman ya, stakeholdernya, kemudian nanti kiranya dari infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, ini ya bertahap, di mana sistem diperkenalkan di dalam modul atau di berbagai bagian organisasi. Nah, kalau modul bisa juga nih teman-teman, katakanlah by modul ya, misalkan hanya untuk apa? Misalkan operasi saja untuk operasional sehari-hari dulu, kemudian nanti mungkin berpindah ya. Katakanlah tadi bisa menggunakan analogi departemen, misalkan testing untuk SDM dulu, nanti baru yang operasional, baru yang mungkin ke marketingnya, baru yang salesnya gitu ya. Jadi per departemen itu juga bisa. Kemudian memungkinkan pendekatan yang terorganisir atau terkelola untuk mengimplementasikan modul sistem atau peningkatan di berbagai departemen. Jadi tadi ya karena tadi sifatnya modular atau mungkin dengan per departemental, jadi harapannya bisa dilihat nih teman-teman. Misalkan tadi ya diuji cobakan di SDM dulu. Seperti apa kalau di SDM gitu ya. Kalau ternyata mungkin bisa ya lebih baik. Jadi di sini mungkin analoginya mirip dengan analogi yang pilot ya. Jadi per departemental gitu. Kemudian pengalaman dengan implementasi awal dapat memandu dan membuat implementasi selanjutnya berjalan lebih lancar. Jadi harapannya tadi ya mengenalkan katakanlah by modul. Modul ini mungkin tadi ya apakah itu untuk operasional saja ataukah untuk yang lainnya gitu. Nah, nanti mungkin ada modul-modul khusus yang memang dipisahkan gitu ya. Atau tadi ya per departemental. Harapannya tidak serta-merta langsung secara keseluruhan all system with new one gitu ya ganti dengan yang baru, tapi bisa ini ya by scope small scope dulu gitu ya. Kemudian memakan waktu yang lebih lama dan mungkin lebih mahal daripada pendekatan langsung ya.
daripada yang direct tadi, teman-teman. Nah, di sini karena sifatnya bertahap, tentunya kalau memang bertahap, tentunya anggaran ya perlu biaya juga, teman-teman, dan juga waktunya ya, karena mereka tadi ya harus berusaha beradaptasi, mungkin mengalokasikan dana untuk ini ya melakukan pembimbingan dan sebagainya, pembinaan bagaimana cara menggunakan sistem dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga tentunya membutuhkan satu alokasi sumber daya. Kemudian masalah yang dihadapi selama fase awal dapat mempengaruhi jadwal implementasi secara keseluruhan. Nah, katakanlah tadi kita pakai analogi fase. Nah, tentunya sudah ada jadwalnya. Misalkan nanti kalau misalkan harapannya kan kalau misalkan kita tadi direct gitu ya teman-teman ya, udah langsung diganti gitu ya. Harapannya memang cepet ya. Kalau misalkan si user cepet ya, mereka cukup agile, cukup cepat untuk langsung menyesuaikan dengan sesuatu hal yang baru nggak apa-apa. Jadi mereka cukup cepat untuk belajar. Tapi kalau misalkan kondisionalnya tadi ya, kalau memang bertahap tentunya ada jadwal tersendiri ya teman-teman ya. Kalau tadi dikatakan ada fasenya, nah fase 1 misalkan diberikan waktu sekian bulan misalkan, ataupun mungkin tadi ya berapa semester gitu ya untuk uji coba dulu, kemudian nanti masuk lagi ke tahap berikutnya dan sebagainya. Nah, kita masuk ke penutupan administratif nih teman-teman. Nah, kaitannya dengan closing atau closure ya tadi ya. Jadi ada proses change-nya dulu nanti ya, ada perubahan yang akan kita lakukan, di mana nanti perubahan ini sebenarnya nanti akan bisa berdampak juga ya nanti teman-teman ya, ketika implementasi dari proyeknya. Nah, di mana nanti mungkin kita bisa ulas detailnya lagi ya, kalau misalkan memang masih ada pertemuan ya nanti. Kalau tidak, nanti nggak apa-apa yang mengisi dari Prof. Eko gitu. Nah, kaitannya dengan penutupan, jadi sebagai, saya takutnya tuh gini teman-teman, kalau misalkan saya udah masuk ke ini ya, kita kan udah mendekati pertemuan akhir, sayanya belum kasih sampai closing gitu, takutnya nanti teman-teman malah belum ini ya, di waktu yang sudah ditentukan teman-teman belum mendapatkan ini ya, materi terkait dengan bagaimana menutup proyeknya gitu ya. Kemarin kan kita sempat bagaimana membuka ya proyeknya, menginisialisasi bagaimana masalahnya, teman-teman ingin mencoba memberikan pendekatan atau metodologi yang sesuai. Nah, di sini kita masuk ya bagian akhir nih teman-teman ya dari satu rangkaian proyek, yaitu penutupan. Nah, di mana kalau penutupan proyek mungkin teman-teman akan memiliki beberapa kondisional ya untuk penutupan. Baik itu misalkan penutupannya ini bersifat normal, jadi seperti yang direncanakan, kita punya set of deadline, kemudian bisa selesai sesuai, atau bahkan kena juga bisa prematur. Nah, prematur berarti kita deskripsikan sebagai selesai di awal, teman-teman. Jadi misalkan ada sesuatu hal yang menimbulkan proyek tersebut harus selesai lebih dulu. Kemudian abadi. Abadi di sini berarti tidak pernah berakhir. Proyeknya terus-menerus, teman-teman. Belum kelar-kelar terus gitu ya. Kemudian gagal atau tidak berhasil. Nah, di sini biaya penyelesaian lebih besar daripada manfaatnya. Nah, di sini kegagalan ini sangat signifikan sekali, teman-teman. Bahkan saya pribadi ya, mungkin saya sedikit cerita ya. Kebetulan saya sendiri menghandle untuk ini ya teman-teman ya, seminar internasional. Saya sendiri agak sedikit ini juga ya, agak sedikit concern ya. Kalau sampai ada failure gitu, ini agak sedikit ini juga teman-teman. Mungkin someday misalkan teman-teman jadi salah satu koordinator gitu ya, atau mungkin ketua dan sebagainya, atau mungkin manajernya, tentunya agak sedikit ini ya. Kalau misalkan itu sudah beberapa kali experience ya, jadi pengalaman, mungkin teman-teman juga sama ya, merasa lebih percaya diri. Nah, kebetulan saya sendiri juga baru nih teman-teman jadi koordinatornya gitu ya. Jadi ada beban tersendiri juga saya pribadi, bagaimana sih jalannya gitu ya. Tadi maaf ya, jadi kena agak terlambat gitu ya, karena memang masih ngurus tadi ada masalah keuangannya, masih ada problem teman-teman, di mana emang tadi diinfokan untuk harus ketemu langsung gitu ya untuk ngurus keuangannya. Oke, kita lanjut. Tadi sedikit intermezzo saja ya. Jadi kalau misalkan project mungkin teman-teman ada sedikit ini ya. Mungkin ya memang sih kalau awal rasanya memang agak sedikit ini teman-teman. Kita mencoba sesuatu di awal gitu ya. Pasti agak sedikit concern ya. Ada kekhawatiran bagaimana nanti jalannya sih project tersebut gitu ya. Kemudian prioritas yang diubah karena keterbatasan sumber daya, nilai yang salah, dan perubahan kebutuhan. Nah, ini dikaitkan tadi ya dengan kondisional, mungkin bisa prematur dan sebagainya.
karena kondisional dana dan sebagainya. Misalkan di tengah-tengah ternyata anggarannya tidak sesuai gitu ya. Nah, hal ini juga bisa menjadi satu istilahnya penyebab penutupan proyek. Kemudian realitas penutupan proyek. Nah, di sini kaitannya hal-hal yang realistis ya untuk penutupan proyek ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin hal-hal yang ditemui ketika kita dihadapkan pada akhir dari proyek gitu ya. Di mana anggota tim khawatir tentang pekerjaan di masa depan. Sama teman-teman kayak saya tadi ya dengan analogi ICIMCIS ya. Jadi salah satu seminar internasional di FIK di mana saya juga khawatir nih teman-teman karena apa yang saya lakukan pada periode ini sangat berpengaruh bagi keberlanjutan nanti periode berikutnya. Nah, ini juga akan menjadi ini juga teman-teman beban juga ya bagi ini ya istilahnya seseorang yang diberikan tanggung jawab gitulah teman-teman. Nah, tentunya ada satu beban tanggung jawab tersendiri sih teman-teman yang kadang-kadang bisa ini ya istilahnya ya agak sedikit istilahnya menyita ini ya psikologis kita juga sih teman-teman kayak gitu. Nah, itu juga pendekatan kaitannya dengan change. Nanti kita coba ya kalau misalkan dari sisi yang untuk usernya. Kemudian bug masih ada. Nah, katakanlah misalkan tadi ya kita melaksanakan satu project SITI ada kekurangan problem. Nah, ini misalkan contohnya bug gitu ya. Nah, kiranya apakah project dilanjut atau tidak. Nah, di sana juga bisa ditentukan ya. Kemudian sumber daya yang hampir habis. Nah, conditional resource atau sumber daya perlu diperhitungkan juga. Kemudian dokumentasi menjadi penting. Nah, kalau kita bicara dokumentasi, tentunya kalau saya meminta teman-teman biasanya di akhir perkuliahan pasti saya minta melakukan latihan gitu ya. Harapan saya adalah salah satu dokumentasi teman-teman terkait pemahaman teman-teman terkait dengan materi tersebut. Jadi teman-teman sudah mencoba ya berdiskusi dengan rekan-rekannya, teman-teman dokumentasikan. Katakanlah kemarin dalam satu PPT ataupun dalam satu laporan ya bahwa di sana proses-proses ini teman-teman coba capture atau tangkap di dalam satu dokumentasi. Someday misalkan teman-teman suatu hari nanti teman-teman perlu atau butuh, teman-teman sudah pernah ada gambaran gitu ya. Oh, prosesnya seperti ini untuk tahapan ini. Jadi teman-teman tidak by default kayak nggak pernah diberikan ini ya, dihadapkan atau mencoba katakanlah satu hal yang mini terkait project teman-teman belum pernah dihadapkan dalam pembuatannya gitu. Harapan saya kayak gitu teman-teman, tidak terlalu awam gitu teman-teman, cukup mengenal meskipun dengan mini project yang di lingkup kelas gitu. Kemudian tanggal pengiriman yang mungkin tidak dipenuhi tadi ya kaitannya dengan sumber daya tapi lebih ke tanggal ya waktunya, sumber daya waktu. Kemudian para pemain mungkin memiliki rasa panik. Nah, kayak saya sih sebenarnya teman-teman agak sedikit concern juga teman-teman. Apalagi tadi kaitannya dengan uang. Uangnya mana lagi tadi nggak bisa di ini teman-teman. Sebenarnya masih satu kampus teman-teman, tapi uangnya itu masuk ke mana gitu. Nah, ini tadi saya agak sedikit ini teman-teman. Yang jadi pertanyaan tadi saya ke keuangan ya. Jadi hal itu apalagi soal uang teman-teman pasti agak sedikit concernnya lebih banyak dibandingkan untuk yang lain gitu, sumber daya yang lain. Nah, kita lanjut ke penerimaan sponsor proyek ya. Jadi sponsor berpandangan pendek dan juga versus yang berpengetahuan. Nah, nanti biasanya teman-teman akan melihat ya kondisional bahwa ada ragam yang bisa berbeda ya, yang bisa istilahnya menerima gitu ya kondisional yang misalkan ada masalah dan sebagainya, ada yang tidak jarang tidak menerima adanya satu permasalahan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita bicara ada permasalahan, tentunya teman-teman mungkin bisa diskusikan dengan kemarin ya. Kalau teman-teman saya sempat ikut juga kelasnya Prof. Eko kemarin, teman-teman mungkin kemarin dikenalkan ada project communication, di mana teman-teman bisa mengkomunikasikan resultnya gimana, hasilnya gimana gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan atau yang hal-hal yang bisa diupayakan ketika unexpected event terjadi ya, hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Kemarin kita belajar risiko dan sebagainya. Nah, tentunya teman-teman bisa mencari solusi-solusi atau pendekatan-pendekatan yang kiranya bisa membantu gitu ya. At least memberikan mengurangi
dampaknya lah setidaknya seperti itu. Kemudian kriteria penerimaan didefinisikan dengan jelas di tahap awal. Nah, di sini tentunya ada set of goals ya. Ada tujuan-tujuan yang teman-teman ingin capai gitu ya di awal. Teman-teman dokumentasikan dalam project charter dan sebagainya. Kemudian penyelesaian semula dari hasil pencapaian project didokumentasikan secara menyeluruh. Nah, ini tadi ya kaitannya dengan dokumentasi, harapannya bisa didokumentasikan. Misalkan ada pengecekan misalkan dari sponsor proyek, teman-teman memiliki dokumentasinya apa yang telah teman-teman lakukan selama proyek gitu. Kemudian penutupan administratif. Nah, nanti terkait dengan laporan proyek akhir, teman-teman. Nah, untuk laporan proyek akhir, nah nanti teman-teman diminta membuat ringkasan proyek. Nah, ini untuk gambaran kita ya nanti misalkan membuat proyek akhir, kita buat ringkasan proyeknya seperti apa. Nah, tadi ya, apakah goal ataupun tujuan yang kita set, kita tentukan di awal tercapai atau tidak. Nah, teman-teman bisa tuh sampaikan. Kemudian tadi ya perbandingan rencana versus aktual. Katakanlah kita tadi punya beberapa plan ya pada pertemuan awal gitu ya. Saya minta teman-teman membuat perencanaan. Nah, untuk setelah UTS teman-teman katakanlah masuk ke tahap realisasi atau aktualisasi ya. Aktualnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bandingkan bagaimana antara rencana dan aktualnya gitu. Kemudian kalau misalkan ada masalah, nah silakan bisa didokumentasikan nih teman-teman. Misalkan nanti untuk men-tracing tadi ya ada isu permasalahan apa, nah teman-teman dokumentasikan sehingga nanti misalkan ada solusi-solusi yang ditawarkan sehingga misalkan ada tim berikutnya ya periode berikutnya yang ternyata misalkan anggotanya berbeda bisa melanjutkan proses tersebut gitu ya teman-teman tanpa kesulitan. Kemudian daftar dokumentasi ini juga berkaitan ketika nanti sama kalau kita ini teman-teman knowledge management implementasinya. Teman-teman melakukan transfer knowledge dengan melalui dokumen tadi. Dokumen yang didokumentasikan dengan baik gitu ya harapannya bisa menjadi satu knowledge baru atau knowledge yang berguna bagi ini ya stakeholder yang lain atau tim yang lain gitu yang akan mungkin meneruskan proyek. Nah, kemudian pertemuan terakhir ya, presentasi. Nah, nanti juga teman-teman saya minta nih di pertemuan 15 teman-teman akan mempresentasikan ya hasil progres dari proyek teman-teman. Nggak apa-apa sih mini proyek, tapi teman-teman sudah melakukan rangkaian ya dari masing-masing pertemuan untuk melakukan proyek. Katakanlah misalkan bentuknya dari hasil proyeknya seperti apa gitu ya teman-teman coba nanti sampaikan ya dalam format presentasi. Nah di sini teman-teman bisa mengkomunikasikan, menyampaikan ya proyeknya seperti apa, misalkan apakah sudah selesai ataukah ada permasalahan dan sebagainya. Nah ini adalah proses transfer tadi ya dari si sistem dari timnya khususnya ke organisasi secara keseluruhan. Kemudian misalkan ada ya pengakuan kontribusi, misalkan tim mana yang sudah contribute, sudah membantu ya untuk pelaksanaan gitu ya kayak acknowledgement ya teman-teman ya kita apa namanya mengenali gitu ya mana-mana yang sudah membantu. Kemudian penandatanganan formal. Nah, ini kalau memang dalam format satu ini ya teman-teman ya, project formal yang ada dokumen formalnya. Jadi di awal ada penandatanganan untuk perencanaan atau proposal. Nah, di akhir ada ini pelaporan akhir di mana mungkin ada juga teman-teman ya pengesahan sebagai ini ya bukti bahwa telah ada formalisasi closure ya. Jadi closure atau sudah ditutup secara formal. Nah, kemudian penutupan administratif ya, penutup project di sini memverifikasi bahwa tadi ya delivery atau kiriman atau hasilnya sudah selesai. Kemudian memverifikasi sponsor apakah tadi ya sesuai ekspektasinya dari stakeholder sponsor atau tidak. Kemudian mengatur, mengarsipkan tadi ya dokumentasi, kemudian merencanakan pelepasan sumber daya project. Misalkan tadi ya benar-benar sudah selesai, nah, teman-teman finalisasi kaitannya tadi ya, misalkan mungkin dengan alatnya sudah selesai, misalkan tadinya pinjam dan sebagainya, kemudian ada apa namanya tenaga-tenaga teknis tertentu. Nah, finalisasinya seperti apa? Kemudian perencanaan evaluasi ya. Monitoring nih teman-teman monefnya ya. Jadi ada tinjauan bagaimana kinerjanya. Kemudian penutupan semua akun project. Jadi misalkan teman-teman memanfaatkan tools tertentu, nah kiranya sudah sampai di akhir teman-teman closing. Kemudian nah di sini merencanakan perayaan yang memadai untuk penutupan ya. Kalau misalkan projectnya berhasil.
Nah, kemudian tinjauan ini ya sebagai bentuk evaluasi proyek, teman-teman juga bisa melakukan tinjauan kinerja individu. Jadi teman-teman akan memulai dari individu untuk mengevaluasi kinerjanya. Nah, harapannya adalah sebaiknya kayak gini teman-teman. Hal yang saya pelajari juga bahwa kalau bisa teman-teman ini ya kayak apa sih ya sebenarnya pastilah teman-teman realnya kita membandingkan kalau si apa ini ya kemarin saya sempat ingat di ruang dosen itu kalau misalkan ini ya kalau apa teman-teman tuh yang apa uh, penyanyi kecil itu ya siapa Farel itu ya jadi ojo dibanding-banding gitu ya jadi sebenarnya gimana ya tapi teman-teman juga mungkin akan melihatnya membandingkan gitu ya preferensi gitu ya seperti apa tapi harapan saya misalkan sama kayak saya juga teman-teman misalkan ada sesuatu hal yang tidak sesuai ekspektasi harapan saya teman-teman membandingkannya adalah melihat sisi bagaimana kita bisa memberikan solusi yang lebih baik gitu. Jadi tidak hanya sebatas kita ini ya, kalau apa bahasa Jawanya nyacat teman-teman. Jadi melihat sisi buruknya atau menjelek-jelekan. Nah, dibandingkan hal itu, harapan saya kalau kita mengevaluasi kinerja, harapan saya mungkin memang ada kekurangan. Tentunya kita juga perlu mendata ya kalau misalkan ada kekurangan. Tetapi tentunya teman-teman bisa menyampaikan dengan baik, misalkan ada yang misalkan tim dirasa kurang dan juga teman-teman juga harapan saya adalah memberikan satu ini ya sikap yang lebih katakanlah solutif ya, yang lebih memberikan satu solusi. Kalau dinilai ada sisi-sisi tertentu yang kurang, silahkan diberikan saran gitu. Jangan sebatas ini kurang ini kurang ini. Nah, coba cara yang lebih baik agar solusi kekurangan tadi bisa terselesaikan seperti apa gitu. Saya lebih apa istilahnya lebih suka teman-teman membudayakan ya upaya untuk memberikan satu solusi. Katakanlah ide teman-teman untuk memberikan solusi yang lebih baik itu seperti apa. Nah, itu lebih saya tekankan ya dibandingkan teman-teman mengkritisi. Kritis oke, tapi kritis tentunya yang bisa memberikan satu solusi perbaikan yang lebih baik gitu. Itu ya. Harapannya sini teman-teman akhirnya adalah peningkatan kinerja ya. Yang kita fokuskan adalah peningkatannya. Jadi ended up kalau misalkan kurang, tentunya kita cari nih cara untuk menaikkannya gimana gitu. Kemudian kita masuk ke tinjauan postmortem atau akhir dari proyek ya. Nah, di sini antara manajer proyek dan juga tim proyek tadi ya. Ada tinjauan MOV proyek, kemudian ruang lingkup proyek, jadwal. Jadi keseluruhan yang teman-teman sudah set atau rencanakan di awal ditinjau berdasarkan hasil proyeknya. Kemudian mungkin teman-teman kemarin sempat disampaikan oleh Prof. Eko ya, diminta untuk membaca PM Book nih teman-teman. Nah, PM Book ini sebagai panduan ya, guidance untuk manajemen project. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat, tapi mungkin teman-teman kalau melihat bukunya, itu cukup banyak ya, nanti beberapa area yang ditentukan gitu ya. Nah, di mana nanti teman-teman bisa bersesuaian juga dengan materi kita gitu ya, mana step by step-nya, tapi dia punya guidance tersendiri ya, panduan atau acuan tersendiri gitu ya, bagaimana melaksanakan project dan sebagainya. Nah, kemudian tinjauan kinerja proyek. Nah, kalau tadi bicara individu, nah teman-teman mungkin bisa melihatnya by tim ya. Misalkan kemarin teman-teman yang menentukan ada tim risetnya seperti apa kinerjanya, mungkin tim developer seperti apa kinerjanya, ataukah mungkin tim sistem analisnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa menganalisis tetapi by tim ya, berdasarkan tim. Nah, ada juga audit project, teman-teman. Nah, audit project sebenarnya kalau kita bicara audit project, lebih baik sebenarnya ini benar teman-teman, konsepnya ini adalah lebih realistis, di mana perusahaan-perusahaan lebih menyukai auditor luar, teman-teman. Hal ini karena dia tidak memiliki keterlibatan langsung, teman-teman. Dia tidak berinteraksi langsung dengan project, tentunya apa? Lebih resiko biasnya lebih rendah. Jadi tidak ada ini ya keterkaitan. Jadi dia akan lebih objektif di dalam menilai. Kemudian ini ya tidak memihak dan adil karena tadi dia adalah orang eksternal gitu ya teman-teman yang tidak ada hubungan sangkut pautnya dengan project atau mungkin internal dari organisasi. Nah, kemudian tadi ya
Tidak ada kepentingan khusus nih teman-teman, sehingga lebih prefer atau lebih dipilih dari auditor luar. Nah, selain itu juga kalau misalkan kita pakai analogi perusahaan, tentunya teman-teman juga akan melihat ya, berapa pengalaman dari tadi ya, si auditor luar. Kalau memang sudah berpengalaman, tentunya akan lebih meningkatkan keyakinan kita ya, kepercayaan kita bahwa proses auditing yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang terstandarisasi dengan baik. Gitu. Nah, ini untuk mengevaluasi keberhasilan proyek dengan MOV ya. Apakah mencapai MOV-nya, sponsor pelanggan puas, proyek dikelola dengan baik. Nah, ini adalah beberapa question atau pertanyaan ketika teman-teman bisa ajukan sebagai bentuk evaluasi dari keberhasilan proyek. Manajer proyek bertindak secara profesional, kemudian hal-hal dilakukan dengan benar atau tidak. Nah, teman-teman bisa menganalisisnya. Nah, ini saya hubungkan tadi teman-teman, ada satu buku juga tadi ya yang nanti kita bisa lihat ya bentuk contohnya teman-teman dari implementasi beberapa question atau pertanyaan tadi ketika dibentuk di dalam satu hasil ini ya report gitu teman-teman, bentuknya seperti apa nanti di sini ada. Nah, di sini ketika kita tadi membahas ya untuk closure kita sudah tahap akhir ya teman-teman ya, kita juga sudah sampai di pertemuan 13 gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini harapan saya takutnya nanti kalau memang jadi Prof Eko yang mengisi, jadi saya sudah sampaikan ke closure-nya gitu ya, sampai ke akhir gitu. Nah, untuk penutupan proyek, teman-teman, nanti teman-teman melihat ya kinerja meninjau hasilnya seperti apa tadi teman-teman ya. Baik itu tadi boleh dari sisi deliverable atau hasilnya, performance-nya tadi ya, kita evaluasi individu dan tim, kemudian wrap up closure, misalkan tadi ya ada semacam kayak closing ya, penutupan gitu ya, rapatnya ataupun mungkin kegiatan yang khusus memang untuk penutupannya. Kemudian nanti juga bisa ini ya retrospektif. Nah, mungkin tadi yang familiar ya untuk evaluasinya. Bagaimana pengelolaan dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat untuk penutupan proyek tadi sama dengan yang tadi ya. Ada beberapa kategori tadi ya. Jenisnya, kemudian nanti teman-teman melakukan perencanaannya ya untuk rencana penutupan. Nah, tugas-tugas apa? Nah, nanti mungkin saya lebih merujuk ke sini aja ya, teman-teman ya. Salah satu contoh bentuk daftar periksa atau hal-hal yang perlu teman-teman evaluasi berkaitan dengan question atau pertanyaannya tadi, teman-teman yang saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman dibuat di dalam satu dokumentasi. Nah, misalkan nanti teman-teman akan melis. Tadi misalkan tugasnya atau mungkin dengan timnya ya. Tugas di sini apa saja? Kemudian teman-teman hubungkan ya, masing-masing baik dari mungkin dari sisi timnya, vendornya, usernya, atau mungkin equipment, alat, dan fasilitasnya. Teman-teman berikan satu question atau pertanyaan bagaimana teman-teman akan menilai. Katakanlah tadi ya, melalui respon ya dari si ini ya. Kalau yang berkaitan aja teman-teman, mereka-mereka yang terlibat ya dari proyek tersebut gitu ya, mungkin baik itu vendor atau mungkin menilai tapi dari sisi kalau vendor mungkin dari sisi user yang menerima layanan dari vendor tersebut gitu ya. Kalau usersnya dari mungkin sisi dari ini ya sistem sign off and delivery product mungkin kaitannya dengan timnya dan sebagainya. Nah, nanti ini adalah contoh-contoh pertanyaannya ya. Kalau tim has schedule for reducing project have been developed, jadi untuk memastikan kaitannya dengan manajemen timnya seperti apa. Kemudian ini terkait vendornya, ini terkait usernya. Kemudian fasilitasnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa berikan satu penilaian ya, katakanlah seperti apa. Nah, nanti kita lihat yang sudah ada isinya juga ada. Nah, ini untuk menerapkan penutupan proyek. Ada beberapa tadi ya, hal-hal yang perlu dilihat ya, bahwa hasilnya, sumber dayanya seperti apa, evaluasinya terkait dengan progresnya, kemudian kaitannya misalkan ada pembayaran sudah diselesaikan belum, kemudian nanti akhirnya ya, serah terimanya teman-teman. Kalau ada SITI-nya, sistem atau teknologinya bagaimana, sudah diberikan ke user atau pelanggannya belum. Nah, kemudian membuat laporan akhir ya. Nah, untuk membuat laporan akhir, di sini memuat beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai referensi ya tadi ya. Ada ringkasan bisnis plan dari awal ya, katakanlah tadi kita menggunakan analogi existing atau perencanaannya gimana, kemudian sekarang ya ketika telah dieksekusi gitu ya tinjauan atau analisisnya, nanti teman-teman seperti apa gitu ketika sudah dijalankan. Nah, kemudian misalkan tadi ya ditemui satu permasalahan,
teman-teman bisa melakukan ini ya tadi yang paling penting, tindakan korektif atau perbaikan yang teman-teman sarankan gitu ya. Kemudian pembelajaran yang dipetik. Nah, dari hal tersebut seperti apa nih teman-teman kiranya gitu ya. Nah, ini nanti akan bisa kita jadikan acuan ya nanti teman-teman ya untuk laporan akhirnya teman-teman. Seperti apa. Kemudian lampiran ini untuk cadangan ya. Misalkan ada informasi-informasi yang belum disampaikan bisa diberikan di lampiran. Nah, evaluasi kinerja nih. Nah, tadi ya, kalau misalkan kita menggunakan tadi ya evaluasi individu bisa mungkin melalui tadi ya koordinator, supervisor atau yang lainnya. Kemudian bisa juga ya tadi ya menilai tapi menilai lingkupnya tim gitu ya. Nah, kinerja bisa dilihat beberapa constraint, ada waktu, biaya dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan untuk pra-implementasi ya, untuk kaitannya tim ya. Nah, di sini tim teman-teman bisa melihat beberapa aspek, apakah standar tujuan mengikuti kinerja yang jelas, kemudian dapat dicapai, kemudian memiliki tanggung jawab standar kinerja. Nah, ini tentunya kaitannya dengan pengelolaan tim. Nah, ini adalah beberapa question atau pertanyaan untuk tim yang bisa diajukan. Nah, nanti formatnya bisa juga tidak sebatas tadi ya isian, misalkan ada penjelasannya, teman-teman juga bisa menggunakan ini ya skala Likert ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan survei, jadi teman-teman bisa mengajukan beberapa pernyataan di mana nanti diminta ya respon dari responden kiranya seperti apa terhadap proyek yang teman-teman laksanakan. Nah, ini evaluasinya tanggung jawab penilaian kinerja. Nah, ini nanti secara umum nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, nanti kita fokuskan di sini teman-teman ya. Saya ingin lebih soroti yaitu di sini sebentar. Proses penilaiannya teman-teman, analisisnya sih sebenarnya yang saya ingin perlihatkan ya. Nah, ini ya teman-teman ya, sama dengan yang tadi, kita lebih difokuskan pada tadi implementasi, misalkan teman-teman akan mengecek ya, mengevaluasi bagaimana progres dari proyeknya. Nah, teman-teman bisa melihat beberapa pertanyaan berikut. Nah, sebagai kuesioner tinjauan proses proyek ya, apakah tujuan proyek yang dimaksud dikomunikasikan dengan jelas, tujuan dan strategi sejalan. Nah, ada beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa disesuaikan. Secara keseluruhan tidak harus semua komponen ini masuk, tetapi katakanlah mana yang bisa relevan untuk proyek teman-teman, tentunya bisa digunakan untuk sebagai instrumen untuk mengukur teman-teman bagaimana kinerja dari proyek teman-teman. Nah, ini juga ada, tapi lebih ke apa nih? Kalau tadi proses proyek, di sini lebih ke budaya organisasi ini, teman-teman. Lebih ke ini ya, orang-orangnya gitu. Kemudian pengarsipan apa nih? Ini nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, saya pengen fokuskan ke sini, teman-teman. Daftar penutupan proyek. Jadi nanti teman-teman saya minta ya mengambil beberapa question atau pertanyaan yang relevan untuk kasus teman-teman, di mana nanti teman-teman bisa memberikan satu status ya, kemudian komennya. Kiranya seperti apa kondisinya, kemudian misalkan ya tadi ya ada permasalahan, ditaruh di komen. Kemudian misalkan ada saran, teman-teman dikasih juga sarannya seperti apa gitu. Nah, ini ada contohnya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Misalkan ya di sini kita lihat ada daftar periksa penutupan proyek. Nah, di sini teman-teman bisa membuat contoh sampel seperti ini untuk ini ya, latihannya teman-teman. Jadi ada beberapa di sini. Kalau di sini lebih ke ini ya, tahapannya ya, tahapannya apa saja gitu ya. Atau mungkin teman-teman mungkin tadi ya mengambil beberapa pernyataannya gitu ya untuk memastikan tadi menilai si proyeknya. Kemudian teman-teman mungkin bisa melengkapi dengan due date atau mungkin tadi ya person responsible dan status atau mungkin bisa ikut contoh ini saja juga boleh atau pakai yang tadi yang sebelumnya yang ini yang status boleh, statusnya seperti apa, kemudian misalkan ada komentar ataupun permasalahan bisa disampaikan. Nah, misalkan di sini tadi ya ada training gitu, training software euro. Nah, di sini ada ini ya catatannya, train all department before conversion. Jadi ada proses yang dilakukan. Melakukan ini ya teman-teman ya untuk catatan bahwa ternyata perlu dilakukan training dulu gitu ya untuk
membantu ini ya proses konversi. Nah, kemudian evaluasinya misalkan menggunakan standar kuesioner atau mungkin ada saran-saran yang tertentu, nah teman-teman bisa berikan. Nah, ini adalah contohnya. Nanti silakan ya, seperti biasa teman-teman bisa mencoba ke dalam breakout room, nanti berkelompok. Nah, tadi kan kita ada beberapa pendekatan change ya. Tadi saya mengenalkan ada 4. Silakan teman-teman bisa membandingkan ya, mungkin membuat tabel gitu ya. Keempat-empatnya tuh seperti apa nih? Teman-teman boleh menggunakan pembedanya terserah dari sisi apa, tapi tadi sudah kita bahas di kelas. Silakan mungkin bisa diresum dalam satu tabel dari keempat pendekatan tadi ya. Ada apa aja tadi ya, direct cut off, kemudian paralel, phase, sama pilot. Nah, agar teman-teman mungkin lebih familiar. Kemudian dari keempat pendekatan tadi, silahkan mana yang kiranya relevan untuk kasus proyek teman-teman. Nah, bisa diberikan alasan ya memilih pendekatannya. Oh, saya misalkan lebih milih yang pilot. Misalkan kenapa pilot? Nah, pilot teman-teman bisa jelaskan alasan pemilihan pilotnya misalkan. Nah, kemudian yang ketiga, membuat daftar periksa penutupan proyek. Nah, tadi dari yang saya sampaikan tadi, teman-teman boleh merujuk tadi ya, kebetulan ada 2 buku ini tadi yang saya ambil. Nah, nanti teman-teman bisa melihat tadi ya, beberapa question yang akan teman-teman ajukan, teman-teman bisa melihat beberapa aspek yang relevan. Misalkan tadi ya, dari yang pertama tadi, nah di sini kan juga ada nih, mengevaluasi keberhasilan proyek tapi dengan beberapa pertanyaan ini. Boleh, ataukah tadi ya, merujuk pada pertanyaan ini, sebentar, yang ini ya. Jadi teman-teman menilai dari sisi ini boleh atau beberapa pertanyaan kuesioner yang tadi ya, yang dicontohkan. Nah ini, ataukah tadi ya, dengan beberapa contoh yang di akhir tadi ya, dalam satu format gitu, nanti silakan dibuat ya. Boleh pakai kolom tabel gitu ya. Nah ini ada beberapa pernyataannya, tapi pilih saja yang relevan teman-teman, nggak usah sebanyak ini. Paling tidak misalkan lebih dari 5 lah gitu. Minimal 5 ya. Apa yang teman-teman evaluasi gitu. Setidaknya ada 5 pertanyaan yang teman-teman masukkan lah gitu. Kemudian nanti silahkan teman-teman bisa nilai tadi. Kalau misalkan tadi ya ada komennya atau mungkin ada resolve plan atau rencananya, teman-teman bisa sampaikan berikutnya. Kalau ada statusnya boleh, kalau misalkan tidak pakai status ya nggak apa-apa. Nah, seperti ini juga boleh teman-teman. Jadi teman-teman kasih person responsible, misalkan dari tim siapa yang bertanggung jawab untuk hal tersebut atau untuk beberapa ini ya phase ini ya tahapan ini. Nah, misalkan ada permasalahan, teman-teman berikan catatan boleh atau saran lah, khususnya kita lebih ke ini ya. Saya minta teman-teman memberikan satu saran atau kondisionalnya seperti apa gitu. Gitu teman-teman untuk pertemuan 13 ini untuk closing. Nanti saya bukakan ya ininya apa namanya breakout room-nya. Silahkan teman-teman mungkin nanti bisa kembali lagi di berapa? Setelah asar mungkin pukul 3 ya. Teman-teman bisa berkoordinasi dengan timnya dulu. Nanti pukul 3 teman-teman bisa ini ya. Bisa presentasi kalau memang sudah ya. Saya sudah buka nih teman-teman. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Untuk project closure atau penutupan project sebelum teman-teman ini diskusi. Kalau tidak ada mungkin bisa dilanjutkan saja seperti biasa ya. Nanti teman-teman mencoba tadi ya beberapa metode dianalisis mana yang pas. Kemudian tadi ya menentukan tadi ya sampel kalau misalkan menutup project membuat satu bentuk ini ya form evaluasi gitu. Silakan teman-teman. Kalau ada yang masih bingung dan sebagainya bisa ditanyakan. Materinya tadi sudah saya share ya di list-nya.
Baik, rekan-rekan sudah kembali ke main room ya. Bagaimana hasil diskusinya terkait dengan tadi ya, perbedaan, kemudian ada penentuan ya, metodologi yang tepat, misalkan teman-teman ketika diminta tadi ya, untuk melakukan satu proyek, pendekatan yang relevan untuk kasus-kasus kalian, seperti apa gitu. Nah, nanti bisa disampaikan. Kemudian sama yang terakhir tadi ya, membuat daftar periksa penutupan proyek. Jadi teman-teman boleh menggunakan beberapa tadi pernyataan atau mungkin pertanyaan yang kiranya relevan, ataupun tadi ya ada list kayak mirip BBS ya. Jadi list dari tasnya, misalkan mana yang sudah komplit atau mana yang ternyata masih ada problem dan kiranya solusinya seperti apa. Nah, mungkin silahkan bagi rekan-rekan yang sudah atau sudah mencoba, silahkan. Bagi yang ingin presentasi, saya berikan kesempatan nih teman-teman. Aku kelompok saya ingin. Silahkan, Mas Kafa. Bisa dipersiapkan ya dengan rekan-rekannya dulu. Baik, terima kasih Bu. Ya, Saya izin silahkan. share screen ya Bu. Ya, mangga Mas, silahkan. Baik, apakah sudah terlihat semua? Sudah. Mungkin agak diperbesar aja kali Mas. Nanti takutnya pas ada teksnya. Oke, sip. Oke, saya mulai Bu ya. Ya, silahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelumnya perkenalkan dulu, ada Nurkolis Adam Zuri dengan NIM 009, dan ada Marcelin Ramadan Putri dengan NIM belakang 014, ada Aisyah Syafira Mumai dengan NIM belakang 015, dan ada Putra Izas dengan NIM belakang 027, lalu ada Regina Josephine dengan NIM belakang 032, lalu saya sendiri dengan NIM belakang 037, Muhammad Kafa, dan yang terakhir ada Helwa Sauda dengan NIM belakang 039. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama ada perbandingan pendekatan, ada 4 pendekatan change di sini, yaitu ada direct cutover, paralel, fase, dan pilot. Dan indikator yang kita gunakan juga ada 3, yaitu waktu peralihan, biaya, dan juga risiko. Untuk direct cutover ini, kita berdiskusi kalau waktu peralihannya itu relatif cepat. Bahkan tidak ada waktu peralihan karena memang langsung digantikan oleh sistem yang baru. Terus untuk yang paralel, waktu peralihannya itu cukup cepat, yaitu tergantung sistem barunya siap diimplementasikan secara full atau belum siap. Selanjutnya pada yang fase ini, bisa diimplementasikannya secara per divisi, dan pada pilot juga relatif cukup cepat karena hanya mengambil contoh dari satu project itu dari satu unit tertentu. Selanjutnya untuk bagian indikator biaya, pada direct cutover kita dapat mengakibatkan penundaan besar sehingga membutuhkan biaya yang besar. Di sini karena jika sistem barunya itu belum siap diimplementasikan, maka peralihannya pun jadi tertunda cukup lama. Selanjutnya untuk paralel, biayanya cukup besar karena membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, sebelumnya lagi, slide-nya. Ya, selanjutnya. Mundur lagi, Pak. Nah, ya, selanjutnya untuk indikator biaya, untuk yang fase, ini biayanya cukup besar karena butuh lebih banyak biaya serta waktunya membutuhkan lumayan lama. Kemudian indikator biaya untuk pilotnya ini, biaya yang dikeluarkan dapat lebih kecil karena dialokasikan di awal proyek. Kemudian indikator yang terakhir yaitu risiko. Untuk direct cutover berisiko sangat tinggi. Kemudian untuk yang paralel, risikonya berat bagi user menggunakan 2 sistem
dan menempatkan lebih banyak tekanan kepada pengguna nantinya. Kemudian untuk yang fase, risikonya yaitu masalah di awal bisa mempengaruhi pada tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian yang pilot, risikonya itu pengembangan proyek di awal sebagai acuan di unit lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya mengenai pendekatan yang relevan dengan proyek kami, yaitu aplikasi Vitella. Pendekatan yang kami lakukan atau yang kami pilih ialah pendekatan pilot atau pilot. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ini kami mengambil satu proyek dari satu aplikasi yang lama, karena bisa dibilang aplikasi ini kami belum sampai ke tahap merealisasikannya secara nyata, maka di sini kami andaikan aplikasi lamanya yaitu aplikasi serupa. Misalnya yaitu Strava, dan karena kami juga ada media sosialnya seperti Instagram dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kami instalkan di aplikasi Vitella atau aplikasi kami yang baru, sehingga lebih efektif dan efisien dari segi tenaga. Kemudian untuk pendekatan ini hampir sama dengan paralel, tetapi hanya saja lebih spesifik. Maka kami memilih pendekatan ini karena kami menganggap lebih fokus. Berikutnya lebih menghemat biaya karena tidak perlu menjalankan dua aplikasi utuh secara bersamaan. Untuk hal ini bisa dicerminkan dari yang bagian fase itu sangat mahal, makanya kami tidak memilih pendekatan tersebut. Kemudian berikutnya menghindari risiko juga agar aplikasi yang baru masih memiliki backup dari aplikasi lama terkait fitur atau unit yang dianggap sudah baik. Maka dari itu untuk poin ini adalah alasan kami tidak memilih cut over. Lalu alasan yang terakhir, dalam waktu pun relatif lebih cepat daripada paralel, karena dalam pemberhentian sistem lama sudah seperti dicicil dari sebelumnya. Jadi untuk yang mungkin dari aplikasi atau sistem lama yang kami anggap sudah tidak relevan atau mungkin perlu dikembangkan, itu tidak kami gunakan lagi, melainkan yang memang kami anggap sudah baik, tinggal ditingkatkan atau mungkin dilanjutkan, itu saja yang kami instalkan di aplikasi kami yang baru ini, yaitu aplikasi Vitella. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada daftar periksa penutupan. Di sini kita membagi menjadi 3, ada tim, user, dan peralatan, serta fasilitas. Yang pertama yaitu tim. Apakah job desk masing-masing tim dapat dikerjakan tepat waktu? Jawabannya yes. Yang kedua, apakah terdapat miskomunikasi pada saat mengerjakan pekerjaan? Jawabannya yes. Yang ketiga, apakah ulasan kinerja untuk anggota tim telah dilakukan? Jawabannya yes. Yang keempat, apakah staf telah ditawarkan layanan penempatan dan kegiatan konseling karir? Jawabannya no. Lalu yang bagian user atau pengguna, yang pertama, apakah melakukan wawancara, peninjauan, dan evaluasi proyek secara mendalam dengan target pengguna telah dilakukan? Jawabannya yes. Yang kedua, apakah pengguna sudah diwawancarai untuk menilai kepuasan dari penggunaan aplikasi Vitella, seperti dalam mengakses fitur mencari event olahraga, menghitung kalori, menghitung kilometer, report, dan media sosial dengan teman? Jawabannya yes. Yang terakhir yaitu peralatan dan fasilitas. Apakah sumber daya proyek telah ditransfer ke proyek lain? Ini jawabannya no. Apakah perjanjian sewa atau sewa peralatan telah ditutup? Jawabannya no. Apakah tanggal untuk tinjauan penutupan telah ditetapkan dan para pemangku kepentingan diberitahu? Jawabannya no. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, ini moderatornya yang mana? Sudah closing atau masih ada? Mas Kahfa paling tadi yang membuka. Silakan. Sudah ada lagi? Ada lagi tambahan? Atau gimana? Atau ada masalah koneksi ya tadi? Sepertinya iya Bu, ada masalah koneksi. Oke. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak ya untuk teman-teman tim Mas Kafa, Mbak Regina dan kawan-kawan sudah mempresentasikan hasil ya. Tadi teman-teman dapat gambaran ya perbedaan antara keempat pendekatan di mana salah satu dari tim telah mengangkat satu pendekatan ya pilot project ya. Jadi dia mengkombinasikan katakanlah mungkin kalau teman-teman menganalogikan pilot itu teman-teman pakai skopnya lebih kecil gitu ya. Teman-teman testingkan untuk lingkup yang lebih kecil gitu. Apakah misalkan katakanlah kalau di dalam organisasi satu departemen atau mungkin teman-teman lingkupkan hanya teman-teman testingkan ke misalkan 30 orang gitu. Jadi tidak terlalu banyak gitu ya, hanya untuk seperti sampling saja gitu untuk merepresentasikan. Nah, itu mungkin bisa untuk tambahan ya penjelasannya seperti itu untuk contoh pilot. Tapi tadi teman-teman sudah memberikan reasoning, mungkin itu tambahan saya. Kemudian nanti untuk yang tadi ya, pengecekan daftar penutupan proyek, mungkin teman-teman tadi kan kalau untuk kasusnya yang sudah dipresentasikan, teman-teman sudah membuat listnya ya. Nah, di mana kalau saya lihat nanti teman-teman misalkan tadi ya, ada permasalahan ya, misalkan tadi ya, yang ada miskomunikasi dan sebagainya. Nah, itu nanti mungkin bisa ditambahkan satu kolom lagi di kanannya, misalkan mau ditambahkan. Jadi kalau misalkan ada miskomunikasi, teman-teman memberikan tadi apakah sarannya seperti apa gitu ya. Nah, apakah misalkan lebih ada rutin meeting atau mungkin atau koordinasi seperti apa gitu yang disarankan teman-teman kalau misalkan di sana ada permasalahan gitu tadi bisa menambahkan satu kolom lagi gitu ya. Tadi kan sudah diberikan value ya yes or no. Nah, kiranya ada yang misalkan tadi ya saya sampaikan kalau ada yang kurang mungkin saya ingin membudayakan ke teman-teman. Silahkan berkreasi ya, berkreativitas idenya untuk memberikan solusi dari ranah-ranah yang dinilai kurang. Nah, saya kira kayak gitu sih teman-teman ya. Untuk dari saya, terima kasih ya. Untuk tim yang sudah presentasi, saya boleh minta daftarnya. Tadi dikopikan saja nama dan NIM-nya di chat gitu ya. Nanti teman-teman bisa kumpulkan ya yang lainnya di dalam leads. Yang lain ada yang mau mencoba teman-teman memaparkan hasil diskusinya? Silakan. Selain kelompok 1 yang sudah menyiapkan hasil diskusinya, nggak apa-apa. Dengan Word juga nggak apa-apa. Kalau memang tadi diskusinya hasilnya ditampung di Word. Silakan. Ada lagi tidak teman-teman yang ingin mencoba? Biar teman-teman dapat gambaran seperti apa gitu ya. Silakan. Ada yang ingin mencoba memaparkan hasil diskusinya? Gimana? Atau ada kesulitan? Boleh disampaikan. Jadi mungkin penekanan saya sama ya teman-teman ya dengan salah satu sampel ini. Jadi nanti teman-teman bisa melihat ya tadi ya membandingkan kemudian silahkan kiranya misalkan teman-teman satu hari nanti teman-teman punya project katakanlah mini project ini misalkan teman-teman kembangkan lagi kiranya saya ingin memanfaatkan pendekatan yang mana gitu ya untuk menyesuaikan kondisional mini project saya gitu teman-teman. Nah nanti disesuaikan saja tadi ada beberapa sampel. Nah ada 4 sampel pendekatan. Silakan mana yang relevan dengan mungkin memberikan alasan ya yang bersesuaian. Kiranya kenapa sih teman-teman lebih cocok gitu. Nah jadi bisa case by case ya untuk alasannya. Kemudian nanti silahkan ya tadi ya untuk mengeceknya tadi saya sampaikan kan boleh beberapa referensi untuk memastikan kesesuaian ya proyeknya gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang teman-teman bisa ujikan dan saran saya mungkin kalau memang di sana ditemukan adanya kekurangan atau mungkin permasalahan, saran saya teman-teman bisa memberikan satu solusinya gimana gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi dibudayakan atau dibiasakan teman-teman memberikan satu solusi gitu ya dari permasalahan gitu. Jadi biar critical thinking-nya teman-teman lebih terlatih gitu ya. Jadi teman-teman oh kiranya ada masalah kayak gini. Oh saya harus bertindak seperti ini atau bagaimana cara teman-teman menghandle permasalahan tersebut. Gitu teman-teman untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak untuk hari ini? Sepertinya teman-teman ini ya fine-fine saja, tidak ada masalah ya untuk yang closing. Karena nanti harapan saya untuk mempersiapkan ini ya nanti pertemuan 15 nanti teman-teman insya Allah presentasi gitu ya progresnya. Kemudian nanti detailnya
kayaknya kalau yang kemarin proposal saya buat itu ya, saya berikan satu contoh ini ya, format untuk pelaporan proposal kan ya, karena di UTS kan maksudnya masih format proposal, dan yang ini adalah seperti laporan akhir ya, katakanlah progresnya sampai mana gitu ya. Kan kemarin saya minta tidak harus sampai implementasi apps, tapi kalau memang teman-teman sampai membuat UI UX misalkan, nah teman-teman bisa informasikan sejauh mana gitu ya, istilahnya yang telah misalkan teman-teman jalankan gitu ya dari proyeknya. Nah, seperti itu teman-teman, nanti insya Allah kita lihat dulu ya pertemuan 14 apakah Prof. Eko bisa mengisi atau tidak gitu ya. Kalau beliau bisa mengisi, nanti biar beliau dulu saja. Nanti saya instruksinya, nanti mungkin bisa saya informasikan lewat ini aja teman-teman, lewat WA atau mungkin nanti ke ini ya, saya informasikan melalui instruksinya saja, saya berikan kayak kemarin waktu kita mengerjakan untuk UAS-nya gitu. Gitu teman-teman untuk hari ini. Gimana? Ada permasalahan atau ada yang ingin dikonfirmasi sebelum kita closing? Kalau tidak ada, mungkin tadi bagi yang sudah berdiskusi bisa didokumentasikan ya hasilnya, kemudian bisa disubmit di Leads ya. Saya taruh di Leads tadi ya. Saya kira demikian teman-teman untuk hari ini gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi. Silakan nanti dipersiapkan saja ya untuk gambarannya. Nanti kita sebenarnya kalau misalkan nanti Prof. Eko tidak mengisi, gitu, harapan saya nanti kita diskusi untuk strukturnya ya. Kita mau submit misalkan dalam bentuk satu format laporan tuh, teman-teman maunya kayak gimana gitu. Biasanya saya kayak gitu teman-teman, saya ke teman-teman mahasiswa, jadi misalkan saya punya strukturnya, nah nanti teman-teman memberikan komentar, kiranya teman-teman oke tidak dengan struktur itu gitu ya, keberatan atau tidak, nah kayak gitu. Tapi kalau memang nanti diisi Prof. Eko nggak apa-apa, nanti instruksinya saya taruh di Word atau ini aja gitu. Gitu teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi di kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pribadi juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya ke teman-teman. Saya minta teman-teman juga jaga kondisi ya, karena mungkin beritanya kasusnya COVID menaik ya, meningkat lagi, dan ada rekan-rekan yang mungkin sedang dalam kondisi tidak sehat ya. Kita doakan semoga bisa segera pulih, bisa segera sehat kembali, dan mungkin teman-teman yang sehat juga jaga kondisi ya. Jadi bisa senantiasa terus dalam kondisi sehat walafiat, tetap fit terus gitu ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Saya cukupkan ya kelas hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya teman-teman ya. Jaga kondisi ya. Saya tutup ya kelas.